sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Shalom, anak salam minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab, kita siapkan buku nyanyian sekolah minggu. Tapi sebelum beribadah kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 15 nomor 16 Betama Aledona. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan artinya. Hukum Taurat yang ke-9 dan artinya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan
mari kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selanjutnya kita angkat lagu pujian Oh Sukacitaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita ini, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan kelimpahan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari halaman 164 nomor 154 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
Epistel kita minggu ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat ke-13 sampai dengan 17. 1 Petrus 2 ayat ke-13 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Selanjutnya kita akan lagu pujian dari buku ND 150 halaman 140, judulnya Lului Hamu. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta sekolah minggu dari guru-guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kakak mau mengumumkan warta sekolah minggu tanggal 23 Agustus. Yang pertama, minggu ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan tema pengendalian diri dengan teknologi. Lalu warta sekolah minggu yang kedua, kakak mau mengumumkan kita sudah lomba 17 Agustus pada saat minggu yang lalu. Nah, untuk pemenang lombanya kakak akan umumkan di tanggal 30 Agustus minggu yang akan datang ya. Lalu warta sekolah minggu yang ketiga, kakak dan guru-guru sekolah minggu semua menyarankan tetap mengikuti ibadah online dari awal sampai akhirnya dengan tertib dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Inilah warta sekolah minggu tanggal 23 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi halaman 43 nomor lagu 41 di Badai Topan Dunia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar cerita tentang firman Tuhan. Seperti biasa, kita siapkan dulu Alkitab kita dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30 yang akan menjadi firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Minggu ini, di minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 23 Agustus tahun 2020. Baik, yang sudah ketemu, ditahan dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menyertai kami. Kami dapat duduk dengan tenang sehingga kami boleh mendengar dengan baik cerita tentang firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, yang Alkitabnya sudah disiapin dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30, boleh baca dalam hati di tempat masing-masing atau juga boleh bersama-sama Mang Pendeta membacanya di rumah kita. Tapi Mang Pendeta akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang
siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Senin tanggal 17 Agustus, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu masih ingat usia negara kita Republik Indonesia saat ini adalah 75 tahun. Nah, selama 75 tahun kita merdeka, tentu kita bisa melihat, apalagi adik-adik pada saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, semua informasi bisa kita ketahui cukup dari rumah kita masing-masing. Kalau dulu nih orang tua kita mau cari informasi, dia harus pergi dulu keluar rumah, paling tidak beli koran, atau paling tidak cari buku, majalah, atau melihat tayangan televisi yang televisinya sendiri tidak di setiap rumah ada pada saat masa orang tua kita dulu. Tapi di situasi adik-adik sekolah minggu saat ini, pasti dengan mudah bisa mengakses informasi, mendengarkan berita-berita cukup dari rumah kita masing-masing. Artinya kemerdekaan kalau dimaknai dengan baik, maka bisa membuat diri kita juga berpacu menjadi lebih baik. Tapi kalau kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang tidak baik, pasti kita pun tidak akan bisa bertumbuh berkembang jadi anak-anak yang baik. Artinya kita yang tahu, kita yang kenal, kita yang mengerti, kita mau jadi orang baik atau justru menjadi orang-orang yang tidak baik dengan seluruh berita, informasi, atau apapun yang bisa kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita sampai kepada sebuah cerita firman Tuhan ketika Yesus bersama para murid sedang melanjutkan pelayanan kabar keselamatan, pemberitaan Injil kepada orang-orang banyak pada saat itu. Nah, di cerita firman Tuhan hari ini diceritakan bahwa Yesus berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Nah, tentu dari banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus pun perlu mengetahui sebenarnya siapa sih Yesus buat orang-orang banyak yang mereka layani, atau apa sih pandangan orang tentang Yesus yang memberitakan Injil pada saat itu. Nah, para murid ditanya nih sama Yesus, menurut mereka aku siapa sih? Kata Tuhan Yesus, ada yang bilang, orang sih bilangnya kayak Yohanes Pembaptis ya. Ada lagi yang bilang kayak Elia. Lalu ada lagi yang bilang, nih kayaknya salah satu dari para nabi. Orang banyak bebas mau bilang apa aja. Orang banyak mah terserah mau menilai apa aja tentang siapa Yesus.
Tapi yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan ini, ketika Yesus bertanya, menurut kalian siapa aku? Menurut para murid siapa Yesus? Salah seorang dari murid Yesus di cerita Alkitab kita namanya Simon Petrus, dia bilang Yesus adalah Mesias. Mesias tahu dong artinya. Mesias artinya juru selamat. Nah, ini pengenalan para murid. Lalu kalau adik-adik sekolah minggu ditanya, siapa sih Tuhan Yesus menurut adik-adik? Mungkin anak-anak sekolah minggu Pondok Cabe bilang bahwa Yesus itu sahabatku, Yesus itu Mesias, Yesus itu penolongku, Yesus itu segala-galanya dalam kehidupanku. Nah, ini adik-adik bisa punya jawaban yang berbeda-beda, tapi intinya jawaban yang anak-anak sekolah minggu berikan adalah karena informasi berita yang adik-adik sekolah minggu dengar selama ini, baik dari orang tua, baik dari guru agama di sekolah, maupun dari guru-guru sekolah minggu di gereja kita. Tentang siapa itu Yesus. Yang pasti Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan kita. Tapi bukan cuma kita yang percaya saja, Yesus juga adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Tapi ada yang unik dari cerita firman Tuhan ini. Ketika Yesus melarang para murid memberitahukan, menginformasikan. Lihat di ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kenapa sih Yesus harus larang orang atau para murid pada saat itu memberitahukan tentang siapa Yesus? Karena pada saat Yesus melayani orang banyak atau ketika Yesus memberitakan para Injil, ada orang yang datang bukan mau mendengar dan percaya akan informasi, akan berita keselamatan, akan janji penebusan yang disampaikan oleh Yesus. Tapi orang banyak justru berharap akan tanda-tanda mujizat atau hal-hal ajaib yang Yesus mau lakukan ketika Yesus melakukan pelayanan. Artinya perhatian mereka justru terarah kepada apa yang mau diberikan oleh Yesus, bukan kepada Yesus yang memberikan pemberian itu. Adik-adik juga pasti pernah menyayangi orang tua kalau lagi pengen ada maunya. Misalnya nih, rajin belajar supaya uang jajannya nambah. Atau misalnya nih, nilainya dibagusin tapi pengen dapat hadiah dari orang tua. Atau misalnya minta jajan, mulai rajin bersihin rumah dan lain sebagainya. Sehingga perhatian kita, perhatian adik-adik sekolah minggu justru kepada hadiahnya, bukan kepada pemberi hadiahnya. Sehingga sayangnya justru kepada apa yang diberikan oleh orang tua. Nah, ini makanya Yesus larang supaya perhatian orang banyak bukan kepada pemberian, tetapi kepada sang pemberi itu, yaitu Tuhan Kristus Yesus juru selamat kita. Makanya perlu mengendalikan diri, makanya perlu untuk mengontrol diri kita. Sebenarnya apa sih yang mau Yesus lakukan dalam kehidupan saya? Sebenarnya apa sih yang mau Yesus sampaikan melalui cerita firman Tuhan ini? Nah, tentu dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengenal siapa Tuhan Yesus sang juru selamat kita, dalam hati kita, dalam perjalanan kehidupan kita ada tekad dan semangat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Bukan supaya Tuhan mengasihi kita loh sehingga kita berbuat baik. Tapi kenapa? Tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita jadi orang-orang yang baik. Semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami senang hidup kami disertai, ditolong oleh Tuhan. Sehingga kami mau jadi orang-orang baik di rumah atau dimanapun kami Tuhan izinkan berada. Saat ini kami masih belajar di rumah. Kami masih bermain bersama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkati kami bersama orang tua, abang, kakak, dan adik kami di rumah kami masing-masing. Dan juga Tuhan berkati negara kami yang baru saja merayakan kemerdekaan 75 tahun. Sehingga kondisi bangsa dan negara kami akan lebih baik untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat lagu pujian Sodom dan Gomora. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom sekolah minggu. Bagaimana semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah? Pastinya luar biasa. Nah, hari ini kita akan memberitahukan tugas sekolah minggu untuk masing-masing orangnya. Kira-kira apa ya? Apa ya Ina? Tugas minggu ini kayaknya paling berat ya, yang paling susah. Ayo kalian nungguin ya. Nah, kita langsung aja kali ya. Boleh? Tugas minggu ini adalah Tidak ada tugas. Nah, meskipun gak ada tugas, tetap kalian kirimkan foto ibadah online kalian ke guru orang masing-masing. Ditunggu sampai jam 6 sore hari ini ya. Jangan lupa dikirimkan. Oke.